Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, senang kembali hari ini saya bisa menyapa Anda dan firman Tuhan yang akan saya bagikan saya beri tema Kisah Hebat Regina Ivanova, juara Indonesian Idol 2012. Saudara, Regina ini mengalami hidup yang sangat memilukan dan mengharukan, bahkan ia mengalami perjuangan yang berat sejak ia masih kecil. Tahukah Anda di mana Regina di waktu ia masih kecil, ia mengalami sebuah tragedi. Keluarganya mengalami kecelakaan sehingga mengakibatkan ayahnya meninggal dunia. Dan Regina pun mengalami patah kaki yang mengharuskan dia dioperasi 2 kali. Bahkan setelah itu, ibunya menikah lagi dan ia mendapatkan seorang ayah tiri. Namun tidak berlangsung lama, ayah tirinya pun juga meninggal dunia. Dan akibat tertipu oleh investasi, maka ibunya terpaksa menjual rumah yang mereka miliki. Pada rumah itu sangat besar dan terpaksa mereka harus tinggal di sebuah rumah yang sederhana, rumah yang kecil. Dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, Regina sejak di usia belasan, kira-kira mungkin sekitar 15 tahun, Regina harus menyanyi dari kafe ke kafe, mengumpulkan uang untuk mencukupi keluarganya. Dan namun karena penghasilannya tidak mencukupi, maka keluarga ini dibantu oleh saudara-saudara ibunya. Bahkan gereja pun juga ikut memberikan bantuan. Saudara, sungguh luar biasa kisah Regina ini. Bahkan ketika ia mengikuti ajang kompetisi Indonesian Idol tahun 2012, di mana ia pernah mengalami kegagalan selama 6 kali. Namun ia tidak pernah berputus asa dan ia mencoba kembali di tahun 2012 ini. Dan ia ingin membuktikan dia mampu untuk berjuang dan mampu untuk berkompetisi dengan rekan-rekan yang lainnya. Dan terbukti akhirnya Regina ini menjadi juara Indonesian Idol tahun 2012. Luar biasa. Seorang Regina yang berjuang dari sejak kecil hingga sampai ia mencapai sebuah prestasi dan namanya dikenal menjadi penyanyi yang luar biasa di Indonesia ini, saudara. Saudara, orang-orang yang mau belajar untuk tidak berputus asa, mereka yang berani untuk berjuang dan menabur dengan mencucurkan air mata, maka firman Tuhan menjamin mereka akan pulang dengan membawa berkas dan mereka akan bersorak-sorai. Mazmur pasal 126 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Banyak orang tidak mau menabur, mereka ingin menuai. Saudara, mana mungkin orang yang tidak menabur tapi ingin menuai? Hanya orang-orang yang berani mencucurkan air mata, mereka yang bayar harga, mereka yang berjuang, maka mereka layak untuk mendapatkan tuaian. Dan mereka adalah orang-orang yang pantas untuk mendapatkan hasil yang luar biasa. Sebuah kalimat yang bagus saya akan bacakan untuk Anda. The winner sees an answer for every problem. The loser sees the problem in every answer. Seorang pemenang adalah orang yang selalu melihat sebuah jawaban di setiap masalah. Tetapi seorang pecundang, mereka selalu melihat sebuah masalah di setiap jawaban. Ini sangat berbeda sekali. Itu sebabnya mari, kalau Anda ingin menjadi orang-orang yang luar biasa, maka Anda harus belajar melewati proses. Anda harus belajar melalui sebuah lika-liku, banyaknya rintangan, halangan, bahkan persoalan. Tapi orang-orang yang mau bertekun, mereka yang bekerja keras, meskipun mereka sudah lelah di dalam melakukannya, tetapi mereka mau kembali bangkit dan berjuang, maka mereka layak untuk disebut pemenang. Dan mereka lah orang-orang yang sukses. Dan saya melihat mereka yang sukses, mereka selalu melewati banyaknya rintangan, ada harga yang dibayar, bahkan mereka mencucurkan air mata untuk sebuah perjuangan yang mereka lakukan. Dan alhasil mereka adalah orang-orang yang kemudian menikmati apa yang terbaik yang Tuhan berikan. Dan mereka menjadi orang-orang yang diberkati dan menjadi orang-orang yang luar biasa dan sukses. Maukah Anda sukses? Maukah Anda berhasil? Mari belajarlah bertekun,
Tetaplah berjuang, jangan putus asa, mari belajar bayar harga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Shalom.